Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik, hidayah, maunah beserta nikmatnya yang tiada terhingga, sehingga pada hari ini kita masih merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim yang sejati. Selawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena perjuangan beliau yang begitu besar, yang telah membawa manusia daripada zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang. Dicatat dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling berhasil mengemban risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang paling berhasil melaksanakan tugasnya. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, dan kita pun dianjurkan juga untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulid Nabi Muhammad SAW ini pantas kita peringati oleh kita sebagai seorang muslim dalam rangka mengucapkan terima kasih dan memuliakan beliau, karena beliau telah berjuang, memperjuangkan jiwa dan raganya untuk menyelamatkan umat manusia ini dari kesesatan, dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang, berbudaya dan beradab, serta mengajak manusia untuk berkehidupan yang bersosial dan berabadi. Hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini mengajak kita untuk meneladani akhlak beliau, mengikuti ajaran-ajaran yang dibawanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab." Yang artinya, dan apa yang dibawa oleh Tuhan dan dibawa oleh nabimu itu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, cara kita meneladani akhlak Rasulullah SAW adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Nabi SAW menyatakan bahwa sholat adalah tiang agama. Sholat merupakan mi'rajnya seorang muslim. Sholat merupakan pembeda antara seorang muslim dan non-muslim. Dan sholat adalah amal yang pertama kali akan dihisab. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya, dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Nabi SAW mengajak kita untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Bagaimana cara kita menghiasi diri kita dengan akhlak mulia? Rasulullah SAW untuk mengajarkan agar kita menghormati, menyayangi, memuliakan orang tua, terutama ibu. Maka suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang pertama kali yang harus aku hormati?" Beliau pun menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu." Sampai 3 kali beliau menjawab ibumu, kemudian bapakmu. Lalu Rasulullah SAW juga untuk mengajarkan kita untuk bagaimana kita menghormati tetangga kita, menghormati, menyayangi tetangga, karena tetangga adalah orang yang paling terdekat dengan kita. Bagaimana kita cara menghormatinya? Apabila kita sering berjumpa, kita mengucapkan salam. Apabila dia sakit, kita datangi.
apabila beliau meninggal, kita antarkan jenazahnya ke pemakaman. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan, apabila kita memasak makanan ataupun hidangan, lalu tetangga kita mencium hidangan tersebut, maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak kuah hidangan itu untuk memberi tetangga kita tersebut. Karena Nabi SAW pernah bersabda, seorang muslim tidak akan beriman apabila dia kenyang sendiri sedangkan tetangganya dalam keadaan kelaparan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu melaksanakan peran sebagai istri ataupun seorang ibu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita supaya menjadi istri yang salihah, yaitu istri yang taat kepada Allah, taat kepada suami, menjaga amanahnya berupa harta benda dan diri kita sendiri. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seorang wanita, seorang istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga ke pintu mana saja yang ia sukai. Oleh karena itu, hadirin dimuliakan Allah taala, mari kita renungkan kembali akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi akhlak, yaitu meneladani menjadi seorang ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar untuk menjaga fisik anak kita, menjaga jiwanya, menghiasi fisiknya dengan berbagai keterampilan, dan mengisi otaknya dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa poin penting yang perlu kita terapkan dalam diri dan kehidupan kita. Pada momen Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari kita introspeksi diri kita sendiri. Sejauh mana kita sudah mengamalkan ajaran baginda Rasulullah SAW. Untuk itu, marilah kita renungkan kembali betapa banyaknya dosa atau kesalahan kita karena kita tidak mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang datangnya benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada tutur kata ataupun kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Rubbama kafaitu huna khutbati wa aktafal yawma bihadzal qadr fa in kana shawaban fa innama huwa min indillahi azza wa jalla wa in kana khata'an fa innahu minni wa minasyayatin. وأخيرا أدعو الله العظيم أن يهدينا إلى صراط مستقيم واجعلنا من المفلحين في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.